Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tanaman yang cocok dipajang di toko ikan hias yang masih baru ya. Khususnya toko ikan hias itu masih sepi dan belum ada peralatan yang lengkap untuk tanaman ya, misalnya CO2 dan sebagainya. Nah, yang pertama dihindari itu adalah tanaman yang mudah layu atau mudah melting. Biasanya tanaman itu dalam bentuk pot ya. Biasanya nanti ada supplier yang membawa tanaman itu dalam bentuk pot-pot. Nah, biasanya tanaman itu masih berbentuk daunnya itu masih daun darat. Karena daun darat kan lebih cepat tumbuh daripada daun laut, daun air maksudnya. Nah, hindari tanaman seperti itu karena nanti ketika dipajang di toko biasanya tidak sampai beberapa minggu itu tanamannya sudah melting atau sudah layu, walaupun kita sudah melakukan prosedur untuk mempertahankan tanaman itu, misalnya menguras airnya 50%, mengganti airnya, kemudian dan seterusnya selama tiap hari biasanya kan. Untuk mempertahankan tanaman itu tetap awet kan biasanya diganti airnya setengah, kemudian ganti air baru, ganti air setengah. Tapi lama-lama tetap saja tanaman itu akan itu tadi melting atau layu, karena memang tanaman itu aslinya itu kan bukan aslinya, itu biasanya dikirim dalam bentuk daun darat, jadi masih susah beradaptasi. Jadi kalau ingin beradaptasi atau menjadi daun air itu biasanya harus memakai peralatan yang atau tambahan ekstra ya, misalnya harus diisi CO2, jadi tangkinya itu harus disuntik, diinjeksi CO2 baru nanti bisa tumbuhnya itu bagus. Tetapi kalau hanya seadanya itu nanti biasanya melting atau meleleh, kemudian nanti tidak bisa dijual ya, karena kan tanamannya sudah mati. Nah, kalau saran saya tanaman yang bisa dipajang di toko ikan hias yang masih pemula dan masih sepi dan peralatan untuk tanamannya itu belum canggih juga, itu adalah tanaman yang tahan banting. Nah, contohnya seperti ini adalah anubias. Jadi anubias ini tanaman yang menurut saya itu tahan banting. Maksudnya tahan banting itu awet ya. Jadi perawatan tanaman ini sangat simpel. Jadi tinggal dimasukkan di air. Kemudian dia ini juga low cahaya ya, jadi cahaya rendah saja dia tetap hidup dan pertumbuhannya juga lambat. Nah, tanaman ini bisa sampai berbulan-bulan tetap hidup, bahkan bertahun-tahun ya. Jadi ini aman. Misalnya toko kita itu selama berbulan-bulan belum laku, karena toko baru kan biasanya lama sekali menggait pelanggan itu. Kalau yang masih yang masih baru sekali kan, apalagi belum punya relasi, belum terkenal, kemudian kita bukan siapa-siapa, itu kan biasanya masih lama sekali untuk lakunya tanaman. Jadi jangan beli yang mudah melting dalam beberapa minggu. Nah, untuk buce ini dia sangat bukan buce ya, anubias ini sangat awet, dan dia bisa nanti kalau misalnya beberapa bulan tidak laku-laku, itu bisa daunnya itu bisa tumbuh banyak. Nah, kemudian bisa dipotong kemudian ibaratnya dikembang biakkan lagi, dilipat gandakan, nanti ditancapkan di bioring, diikat di bioring atau di pakis ya, akar pakis seperti ini. Jadi diikat pakai benang saja. Nah, memang harganya lebih mahal dari harga tanaman yang stem plant itu, yang di pot-pot itu. Mungkin kalau di stem plant itu 50.000 sudah dapat banyak ya. Nah, kalau anubias ini 50.000 mungkin cuma dapat beberapa buah saja, beberapa batang saja maksudnya.
tetapi dia ada kelebihannya ya awet seperti ini. Jadi bisa jadi investasi. Beli saja Anubias yang maksudnya yang umum ya, jangan yang masih mahal itu, yang seperti Pinto atau Golden itu kan di atasnya Anubias apa ini Barteri ya, tapi tetap saja namanya Anubias itu tanamannya itu awet. Kalau mau murah juga bisa pakai beli itu Anubias KW, itu Anubias SP juga bisa, tetapi menurut saya itu kurang recommended karena biasanya itu nanti beberapa bulan itu nanti juga akan melting. Kalau gagal adaptasi biasanya melting, tapi kalau berhasil ya tetap hidup. Tapi kalau menurut saya itu dia itu kurang bisa untuk berkembang biak, jadi tidak bisa berkembang biak dengan baik saat di dalam air. Beda dengan Anubias yang asli ini, dia ini bisa berkembang biak dengan baik. Kemudian yang kedua itu buce ya, seperti ini buce, macam-macam sebenarnya variasinya. Nah buce ini biasanya dijual itu online atau sama petani itu biasanya per nampan. Jadi beli saja itu, kemudian nanti dipisah-pisah, kemudian diikat pakai pakis apa yang biasa buat anggrek itu, seperti ini. Nah ini juga awet tanamannya, jadi dia ini tidak mudah mati, jarang matinya dan jarang ada penyakit, dan daunnya itu bersih ya, beda dengan Anubias. Anubias itu biasanya ada lumutnya, tetapi kalau untuk yang buce ini daunnya biasanya bersih. Nah buce ini tanamannya itu asli Kalimantan ya, jadi biasanya ada di sekitar sungai-sungai. Nah jadi seperti ini bentuknya, ini macam-macam, jadi ada yang mahal, ada yang murah. Beli saja yang murah saja. Jadi kemudian nanti dipotong-potong kecil-kecil, bisa juga langsung ditaruh di air itu dia tetap tumbuh. Tapi kalau mau dia lebih bagus, tidak acak-acakan, itu diikat saja di bioring atau batu atau akar pakis seperti ini. Nah tanaman ini sangat awet, jadi bisa bertahun-tahun, malah bisa nanti berkembang biak lagi, nanti tinggal dilipat gandakan, jadi bisa bagus hasilnya. Nah kemudian selain itu, tanaman yang sangat cocok untuk toko pemula itu adalah Vallisneria ya. Jadi bentuknya seperti ini, Vallisneria nih, seperti rumput liar. Nah ini sebenarnya ada banyak, tapi kemarin sudah laku. Jadi tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh atau berkembang biak, apalagi kalau cahayanya sesuai dengan kebutuhan tanaman ini, nanti dia akan mudah berkembang biak, akan meninggi. Nah tanaman ini biasanya dijual per pot itu. Ini tanaman asli air ya, bukan yang tanaman yang harus diadaptasikan ke dalam air atau yang semi air, tapi ini memang full air. Kalau di luar air dia nanti akan mati. Nah tanaman Vallisneria ini sangat terjangkau harganya. Jadi biasanya itu di online ada, di offline juga ada, di petani online atau offline tuh ada, tinggal kita beli saja. Bisa nanti ada potnya juga, bisa. Kalau tidak ada potnya tinggal ditancapin di seperti pasir Malang ini, dasaran pasir Malang, dia nanti akan tetap hidup. Dan ini tanaman sangat awet sekali, jadi jarang sekali mati, layu itu jarang. Apalagi yang nana, yang Vallisneria nana itu sangat mudah untuk hidup. Kemudian tanaman lainnya itu misalnya seperti Sagittarius subulata, ini juga awet juga ini menurut saya. Tanaman karpet, tinggal biasanya dijual per pot ya, jadi itu awet. Lagi tanamannya ini kalau tidak salah namanya Hydrobila corymbosa ya. Kalau salah silakan dibully. Nah ini tanaman juga awet, jadi saya beli itu 10 biji itu, 10 pot itu malah berkembang biak jadi banyak. Jadi tinggal dicopotin ini batangnya ini dipotong,
stek ibaratnya, dipotong-potong kemudian dimasukkan pot baru, nanti dia akan tumbuh banyak. Nah ini tanamannya malah menjadi banyak. Biasanya ini dipakai untuk biotop ikan cana ya, karena tanaman ini termasuk yang simple. Nah saya kurang tahu apakah tanaman ini memang asli air atau full, atau dia ini tanaman darat yang bisa beradaptasi di air atau semi air, saya kurang tahu. Tapi tanaman ini awet, jadi sudah beberapa bulan itu masih tetap hidup, walaupun tidak laku-laku. Tanaman ini bisa apa ya, maksudnya bisa menjadi investasi karena bisa dikembangbiakin. Nah kemudian ada lagi tanaman ini, tanaman ekor tupai ya, yang biasa dipakai untuk ternak cupang itu. Jadi ini juga tanaman yang sangat awet, apalagi kalau tempatnya itu outdoor ya, misalnya ditaruh di ember, kemudian tanaman itu dicemplungin di situ, dikasih air, ditaruh di luar, itu biasanya nanti berkembang biak cepat sekali. Jadi ini tanaman juga awet. Tapi kalau ditaruh di pot biasanya nanti dia akan lepas, akan lepas dan ngambang seperti ini biasanya. Jadi biasanya ini tanaman itu dijual per pot, misalnya harga ecernya misalnya 3.000 atau 2.500 atau lebih ya. Nah kemudian ada juga tanaman seperti ini, hidrilla, ini juga awet juga. Jadi biasanya juga dijual per pot juga, tetapi nanti dia akan keluar dari potnya. Istilahnya itu apa ya, istilahnya itu kalau rontok ya, mungkin rontok dari potnya itu, karena dia memang bukan tanaman yang ditanam. Dia ini tanaman memang hidupnya itu memang di dalam air, berenang di dalam air. Jadi nanti ada akar-akar seperti ini. Nah dia ini yang mengambil nutrisi dalam air, bukan tanaman yang ditancap di dalam pot. Biasanya kan dijual per pot, tapi nanti lama-lama dia nanti terlepas dari potnya tersebut. Dan ini tanaman juga awet dan mudah berkembang biak, jadi bisa dibeli kalau untuk toko-toko yang pemula. Nah kemudian ada juga ini frogweed, tanaman apung. Ini juga lumayan lumayan ada yang cari, banyak yang cari maksudnya. Nah bisa juga kita beli ini, kemudian tapi dia harus ditempatkan di tempat yang banyak sinar matahari. Jadi biasanya saya taruh di teras saja, kemudian dikasih akuarium yang atau box yang jelek itu, nah ditaruh di situ saja. Jadi nanti dia akan berkembang biak banyak sekali. Jadi ini juga bisa dijadikan aset untuk di toko ikan hias. Kemudian apu-apu ini juga bisa juga dipakai. Nah tapi kelemahannya ini dia tidak bisa hidup di tempat yang redup ya. Jadi sama kayak frogweed, dia harus membutuhkan cahaya, jadi taruh di luar. Nah apu-apu ini bisa dicari di sawah. Biasanya kalau pas lagi musim hujan ini banyak, jadi tidak perlu beli. Jadi di sawah nanti juga tinggal ambil berapa biji aja, nanti akan berkembang biak banyak sekali. Ini juga banyak yang cari, kalau biasanya orang-orang scaper itu, aquascaper itu buat penghias di atas akuariumnya. Tapi biasanya kalau yang liar itu biasanya masih ada keong-keongnya, jadi kayak gini, keong-keong hama kayak gini. Jadi sebaiknya dibersihkan dulu biar tidak kadang juga keong ini memakan daunnya ini, jadi nanti jadi nah kayak bersarang di sini juga nanti. Nah bersarang ini kemudian nanti juga kadang makan daunnya ini, jadi sebaiknya dibersihin dulu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah tanaman seperti ini, tanaman apung mata lele. Jadi mata lele ini sekarang juga orang banyak yang cari, biasanya adalah pencinta cana ya, karena biasanya untuk ditaruh di permukaan airnya itu kan, biar mature ya, biar seperti habitat aslinya. Jadi ini juga mulai banyak yang cari, padahal dulu ini tanaman hama ya, jadi bisa di pajang di toko. Biasanya ini nanti sama kayak kayak frogweed dan apu-apu, dia juga harus kena sinar matahari. Kalau enggak nanti dia tidak berkembang biak dan malah layu nanti, bukan layu, seperti kurang nutrisi gitu, nanti kayak kurus-kurus kemudian
daunnya itu coklat-coklat, akarnya memendek biasanya kalau kurang cahaya seperti itu. Oke, jadi intinya itu hindari tanaman yang stem plant ya, model-model stem plant itu, karena dia itu memang murah harga grosirnya, tetapi perawatannya itu sangat mahal, jadi harus pakai suntikan CO2, harus ini. Nah ini contohnya yang melting ya, jadi nanti tersisa kayak gini saja. Ini kalau tidak salah tanamannya itu aromatika atau apa, saya lupa namanya. Jadi nanti dia hanya bertahan selama beberapa minggu saja, habis itu kalau tidak laku ya melting. Nah jadi intinya kalau misalnya ada supplier tanaman ikan hias, tanaman hias maksudnya, datang tanya saja mana tanaman yang awet, yang tidak mudah melting, kemudian tanya cara perawatannya. Biasanya nanti akan ditunjukin kalau yang jujur ya, oh ini gini-gini cara perawatannya kayak gini. Nah pasti nanti kita tidak akan kerepotan untuk merawat tanaman ya, karena nanti pasti akan banyak supplier datang tanaman hias nawarin macam-macam, ini model ini. Nah kalau menurut saya ya pilih saja tanaman yang itu tadi mudah dirawat, kalau bisa ya mudah berkembang biak. Nah itu malah menjadi sebuah kayak apa ya, investasi ya, karena kita tidak perlu lagi mengeluarkan modal kan. Nah nanti tinggal kita jual saja itu kalau kita pandai menjualnya, tapi kalau tidak pandai ya cuma jadi hama nanti, karena nanti kalau penuh kan ujung-ujungnya cuma dibuang kalau kita tidak pandai menjualnya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.